Bisik, bincang asik seputar ilmu keluarga. Tantrum. Siapa sih yang belum pernah mendengar kata itu? Belakangan banyak sekali loh istilah ini muncul di berbagai media sosial. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tantrum? Tantrum didefinisikan sebagai masalah umum yang biasanya terjadi dan dihadapi oleh anak prasekolah untuk mengekspresikan kemarahan dan cara meledak-ledak, seperti menangis, tidur di lantai, meronta-ronta, berteriak, dan menghentak-hentakan kaki. Ternyata tantrum ini banyak jenisnya loh. Ada apa saja ya? Yang pertama, manipulation temper tantrum. Pada jenis tantrum ini, anak akan berusaha menarik perhatian orang tua dan orang sekitarnya sehingga memperoleh apa yang diinginkan. Yang kedua, frustration temper tantrum. Untuk jenis tantrum yang ini, faktor pemicunya adalah rasa frustasi, dikarenakan kemampuan anak yang masih terbatas dalam mengungkapkan keinginan kepada orang dewasa. Yang ketiga, destructive tantrum. Destruktif tantrum terjadi saat perilaku si kecil mulai lepas kendali. Anak mulai merusak benda di sekitarnya. Yang keempat, self-damaging tantrum. Pada jenis tantrum ini, anak melakukan hal yang cenderung berbahaya bagi dirinya sendiri untuk melampiaskan emosinya. Anak kehilangan kendali hingga beresiko menyakiti diri sendiri dan orang lain. Nah, tantrum ini bisa terjadi karena banyak sebab loh. Pertama, terhalangnya keinginan anak untuk mendapatkan sesuatu. Kedua, adanya kebutuhan anak yang tidak terpenuhi, misalnya lapar, mengantuk, dan lain sebagainya. Ketiga, pola asuh orang tua. Misalnya orang tua memiliki pola asuh yang terlalu memanjakan atau bahkan menelantarkan anak. Keempat, terjadinya tantrum juga bisa terjadi saat anak merasa tidak aman atau mengalami gangguan. Misalnya, ketika bermain bersama, mainan yang sedang dimainkan oleh anak diambil oleh anak lain. Yang terakhir, respon orang tua yang tidak tepat dalam mengatasi anak yang tantrum. Lalu, apa ya yang bisa orang tua lakukan ketika anak mengalami tantrum? Apakah orang tua harus membiarkannya atau langsung mengalihkannya? Untuk tahu lebih jelas, kita simak kembali pembahasannya. Yang pertama, menenangkan diri dan membiarkan anak tenang. Ternyata waktu merupakan hal yang penting loh dalam merespon tantrum. Kita harus membiarkan diri kita dan anak kita tenang terlebih dahulu sebelum bertanya atau memberikan pengertian kepada anak. Yang kedua, mengetahui penyebab tantrum. Terdapat berbagai kemungkinan mengapa anak mengalami tantrum. Untuk itu, kita harus mengetahui apakah anak tantrum karena lapar, mengantuk, atau apa. Jika anak lapar, maka kita bisa langsung mengajak makan. Yang ketiga, memberikan pengertian kepada anak. Seperti yang kita ketahui, tantrum memanglah hal yang wajar. Namun, ketika membiarkannya, tentu tidak bagus. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, kita harus memberikan pengertian kepada anak. Kalau misalnya mau sesuatu, mintalah dengan cara yang baik. Dan jangan lupa berikan juga pengertian. Kalau tindakannya itu akan menyakiti dirinya sendiri. Yang keempat, mengalihkan perhatian anak. Di usia yang masih kecil, anak mudah sekali untuk teralihkan. Oleh karena itu, tidak salah loh untuk mengalihkan perhatian anak ketika anak tantrum. Dengan catatan dialihkan ke hal-hal yang baik ya. Yang kelima, bersikap tegas. Sikap tegas dan konsisten sangat diperlukan dalam upaya mengontrol tantrum anak. Oleh karena itu, kedua sikap tersebut harus dimiliki oleh orang tua. Yang keenam, tidak memukul anak. Merespon tantrum dan kekerasan bukanlah hal yang tepat, karena dengan kekerasan seperti memukul anak saat ia tantrum, justru malah akan membuat anak semakin menjerit-jerit, bahkan kedepannya malah menambah masalah baru. Yang terakhir, terapi interaksi orang tua dan anak. Interaksi yang baik sangat diperlukan dalam hubungan orang tua dan anak. Tetaplah menjaga interaksi yang baik dengan cara membiasakan pola asuh yang positif dan berkomunikasi dengan baik. Lalu
Lalu, bukankah kondisi tantrum merupakan hal yang wajar? Namun ketika sudah berlebihan dan berkepanjangan seperti itu, apakah boleh berkonsultasi pada yang ahli? Jawabannya tentu saja boleh. Ketika kondisi tantrum sudah mencapai tahap membahayakan dirinya sendiri bahkan orang lain, dan kita sebagai orang tua sudah benar-benar tidak sanggup untuk mengatasinya, maka boleh untuk meminta bantuan dari pihak profesional loh. Sekian pembahasan mengenai tantrum. Semoga dengan pembahasan ini kita menjadi lebih siap dalam menghadapi anak yang tantrum ya bun. Sampai berjumpa di bisik selanjutnya. Bisik, bincang asik seputar ilmu keluarga.